Mungkin orang ini tersinggung dengan kata-katamu atau perbuatanmu, hingga akhirnya dia ini nyuruh dukun untuk ngirim santet ke kamu. Yang melakukan santet ini rela bayar dukun untuk ngirim santet ke tubuh Bu Nisa. Dan kalau ini terus-menerus dilakukan, Bu Nisa belum mengalami pengobatan, Bu Nisa ini akan meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ida. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, datangnya dari tanah Kalimantan. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Ida. Dan dalam cerita ini, Ida berpesan untuk nama tempat, lokasi, dan nama yang diperankan oleh orang-orang di dalam cerita ini harap disamarkan. Nah, cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2012. Saat ini Ida ini tinggal di satu kota di daerah Kalimantan Selatan. Tepatnya kira-kira jaraknya sekitar 260 kilometeran lah di sebelah timur kota Banjarmasin. Jadi Ida cerita bahwa di tahun 2012 itu posisi Ida waktu itu masih sekolah di kelas 2 SMP. Dia cerita bahwa kedua orang tuanya ini merupakan keluarga yang berkecukupan. Orang tuanya yang laki-laki ini adalah seorang pegawai negeri, dan ibunya Ida yang bernama Bu Nisa ini punya satu toko yang menjual berbagai macam keperluan sehari-hari dan juga sembako. Nah, selama menjual berbagai macam barang di sana, selama membuka toko itu nggak pernah ada satu kendala apapun. Nah, di seberang rumah dari Ida ini ada satu orang tetangganya yang kita sebut namanya Bu Ima. Bu Ima ini sebenarnya merupakan keluarga yang berkecukupan. Suami Bu Ina ini juga bekerja di satu perusahaan dan bisa dikatakan gajinya ini mumpuni lah untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu hal yang membuat orang-orang, termasuk Bu Nisa ini, agak was-was ketika Bu Ima datang ke tokonya. Karena Bu Ima ini dikenal orang yang ketika membeli barang ke satu toko, dia ini selalu ngutang. Dan nominalnya itu selalu besar. Apalagi waktu itu banyak sekali toko-toko yang ada di sekitar rumahnya Ida itu. Termasuk ibunya Ida yang bernama Bu Nisa ini yang punya toko. Nah, karena mereka ini sudah tahu tentang kebiasaan Bu Ima, jadi banyak tetangga yang punya toko ketika Bu Ima datang, mereka ini selalu was-was.
Dan ternyata benar, ketika Bu Ima datang, Bu Ima ini selalu ngutang. Nah, ketika selesai ngutang, pada saat ditagih, Bu Ima ini selalu banyak sekali alasan, sampai susah untuk bayar. Padahal orang-orang ini tahu bahwa suami Bu Ima ini sebenarnya gajinya cukup lumayan dan bisa lah untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi kenapa ketika ditagih, Bu Ima ini selalu banyak sekali alasan. Nah, kejadian itu pernah juga terjadi pada Bu Nisa, ibunya Ida ini. Suatu kali Bu Ima ini datang dan minta beberapa barang untuk 1 bulan. Nah, di akhir Bu Ima ini belanja, ternyata Bu Ima ini minta untuk semua dicatat. Jadi Bu Ima lagi-lagi hutang. Nah, ketika masa penagihan, Bu Nisa ini nagih sendiri ke Bu Ima, dan ternyata seperti kebiasaan yang dilakukan ke orang-orang, Bu Ima itu selalu banyak alasan. Sampai Bu Nisa ini bingung harus nagih ke siapa. Ketika Bu Nisa nagih ke suami, suaminya ini seolah nggak mau tahu. Nah, singkat cerita, akhirnya dengan perjuangan yang panjang, Bu Ima ini pun bayar hutang-hutangnya. Dari situlah Bu Nisa ini nggak mau lagi Bu Ima hutang di tokonya. Nah, kejadian itu pun berlalu sampai beberapa bulan kemudian. Pada satu siang, Bu Ima ini datang ke tokonya Bu Nisa, dan awalnya Bu Nisa ini tetap berpikir positif, mungkin mau belanja kecil-kecilan. Ternyata pada waktu itu Bu Ima membeli banyak barang untuk keperluan 1 bulan, dan Bu Ima ini minta hutang. Nah, karena nggak mau Bu Ima ini tersinggung, jadi Bu Nisa menjelaskan pelan-pelan ke Bu Ima, "Bu Ima, mohon maaf sebelumnya, toko kami ini kan toko kecil. Kalau Bu Ima hutang di sini dengan banyak barang yang seperti ini dan nominalnya besar, kami ini bingung mau muter modalnya gimana. Mohon maaf ya Bu." Nah, setelah diberi penjelasan seperti itu, Bu Ima ini akhirnya pulang. Tapi waktu itu yang ditangkap oleh Bu Nisa, wajah Bu Ima itu kayak kesel, kayak sebel dengan Bu Nisa. Nah, akhirnya Bu Ima ini pun pulang, dan beberapa hari kemudian Bu Nisa ini nggak berpikir yang macam-macam dengan Bu Ima. Ternyata setelah beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Nisa itu wajahnya sangat pucat sekali. Ini keterangan dari Ida, anaknya. Melihat wajah ibunya, kok Ida itu merasa mama ini kok wajahnya pucat setiap hari. Nah, sampai kemudian sekitar habis maghrib, Bu Nisa itu mengalami panas yang sangat tinggi sekali. Dan puncak-puncaknya ketika Bu Nisa ini tidur di malam hari, di tengah malam, Bu Nisa itu kebangun dan nafasnya itu sesek sekali. Jadi seperti orang yang sesak nafas dan dia nggak bisa menghirup udara dengan sempurna. Nah, waktu itulah semua keluarganya ini panik dan semua orang itu tertuju ke Bu Nisa. Jadi Bu Nisa ini merasa kalau dia ini dekat sekali dengan kematian. Karena Bu Nisa merasa untuk nafas saja susah, dan itu terjadi setiap malam. Nah, ketika adzan subuh berkumandang, semua yang dirasakan Bu Nisa ini tiba-tiba mereda dengan sendirinya. Keesokan paginya mulailah Bu Nisa ini dibawa ke puskesmas diperiksakan. Ternyata dari pihak puskesmas menyatakan bahwa Bu Nisa ini sehat walafiat, nggak ada satu sakit apapun. Pulanglah mereka, jadi mulai pagi hari sampai sore hari, Bu Nisa ini beraktivitas seperti biasa. Sama sekali nggak seperti orang sakit. Nah, anehnya menjelang maghrib, apalagi selesai maghrib, Bu Nisa ini mengalami sakit lagi, badannya panas, dan selalu Bu Nisa ini nangis terus-terusan karena takut dengan kematian. Seolah-olah Bu Nisa itu merasa kematian ini begitu dekat, karena untuk nafas itu susah sekali. Nah, di tengah malam, kejadian itu kembali terulang. Bu Nisa ini nafasnya pendek, dan dia susah untuk nafas. Jadi setiap malam Bu Nisa ini nggak bisa tidur dan hanya terus menangis, seolah-olah merasa bahwa dia ini akan dijemput kematian. Nah, sampai subuh hari, Bu Nisa pun kembali normal seperti biasa. Pagi harinya beraktivitas kayak bukan seperti orang sakit. Dari situlah Ida termasuk keluarganya yang ada di sana ini memandang Bu Nisa ini mungkin, ibunya ini mungkin sakit ketika malam hari. Jadi mereka masih merasa bahwa penyakit yang diderita oleh Bu Nisa ini kambuhnya hanya di malam hari, dan di pagi hari Bu Nisa kembali normal. Nah, kejadian itu terus berulang. Setiap malam Bu Nisa selalu mengalami situasi semacam itu.
Bu Nisa itu selalu susah nafas dan selalu nangis tiap malam karena takut dengan kematian. Seolah-olah dia ini nggak bisa hidup lagi keesokan harinya. Nah, sampai pada satu ketika neneknya Ida ini telepon. Jadi nenek Ida ini adalah ibu dari Ibu Nisa. Beliau ini telepon dan tiba-tiba langsung tanya ke Ida, gimana kondisi mamamu? Sakitnya gimana? Lah Ida yang waktu itu merasa aneh karena semua keluarga ini gak ada yang ngasih tahu ke neneknya ini bahwa Bu Nisa ini sakit. Terus nenek ini tahu dari mana? Waktu itu Ida ini tanya, lu nenek tahu dari mana kalau mama sakit? Iya, nenek tahu dari seseorang. Gimana sekarang kondisinya? Iya, ini mama ini selalu tiap malam mengeluh sakit sesak nafas. Tapi kita semua ini nggak tahu karena setiap pagi ketika dibawa ke puskesmas, pihak puskesmas menyatakan bahwa Bu Nisa ini baik-baik aja, mama itu nggak sakit, Nek. Lah waktu itulah neneknya ini bilang, sudah kamu bawa pulang ke rumah nenek. Mamamu itu ada yang guna-guna, mamamu itu ada yang nyantet, ada yang nggak suka dengan mamamu, dan kalau itu nggak diobati terus-terusan, mamamu ini akan mati. Coba kamu bawa ke sini, ke rumah nenek, kita lakukan pengobatan. Nah, berbekal informasi dari neneknya itu, akhirnya semua pun sepakat berangkat menuju ke rumah neneknya. Perjalanan ditempuh sekitar 7 jam perjalanan menuju ke rumah neneknya itu, dan ketika sampai di rumah neneknya, mereka ini tanya lagi, terutama Bu Nisa ini tanya ke neneknya itu, ibu ini tahu dari mana kalau aku sakit? Padahal kan nggak ada satupun yang bilang ke ibu kalau aku sakit. Nah, akhirnya neneknya Ida ini cerita, ada saudara dari neneknya Ida ini yang namanya Nenek Asi. Nenek Asi ini dikenal di sana sebagai orang yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang di luar medis, terutama seperti santet dan lain sebagainya. Siang itu Nenek Asi ini tiba-tiba datang ke neneknya Ida dan Nenek Asi ini cerita bahwa Bu Nisa ini lagi ada yang bikin. Bu Nisa ini diguna-guna oleh seseorang dan itu diguna-guna oleh tetangganya sendiri yang gak suka dengan Bu Nisa. Nah, dari info inilah kemudian neneknya Ida ini mengabarkan ke Ida. Jadi neneknya bisa tahu semua dari Nenek Asi ini. Nah, setelah diberi informasi itu, akhirnya neneknya Ida ini bilang, besok kita ke rumah Nenek Asi. Nanti Nenek Asi yang mengobati kamu. Neneknya bilang seperti itu ke Bu Nisa dan keesokan harinya mereka pun berangkat. Sekitar setengah jam perjalanan sampailah mereka di rumah Nenek Asi. Dan begitu Bu Nisa dan juga keluarganya ini datang, Nenek Asi ini langsung megang tangannya Bu Nisa dan langsung seperti membacakan doa. Nah, ketika selesai membacakan doa, Nenek Asi ini langsung ngambil satu botol air mineral dan ditiupkan di situ. Ada sekitar 3 botol air mineral. Dan setelah dibacakan doa, ditiupkan di botol itu dan Bu Nisa ini disuruh minum. Nah, setelah minum itulah Nenek Asi ini bilang sekali lagi bahwa ada yang gak suka sama kamu. Gak tahu kenapa kamu itu kok bisa-bisa diguna-guna seperti ini. Mungkin orang ini tersinggung dengan kata-katamu atau perbuatanmu, hingga akhirnya dia ini nyuruh dukun untuk ngirim santet ke kamu. Sudah, kamu sabar dulu, kamu minum ini selama beberapa hari, nanti setelah minuman ini selesai kamu kembali lagi ke sini. Akhirnya Bu Nisa dan juga keluarganya ini kembali ke rumah neneknya itu, dan selama 3 hari berturut-turut air mineral yang sudah diberi doa oleh Nenek Asi ini diminum terus-menerus. 3 hari kemudian setelah air mineral ini habis, Bu Nisa dan juga keluarga ini kembali ke rumah Nenek Asi, dan begitu sampai mulailah Nenek Asi ini kembali membacakan doa-doa. Waktu itu Bu Nisa ini disuruh menghadap ke arah kiblat dan kebetulan ada tembok di sana. Bu Nisa ini duduk dan mulailah Nenek Asi membacakan doa sambil memegang terus pundak dari Bu Nisa itu. Ketika selesai membacakan doa sambil Nenek Asi ini terus membacakan doa, Nenek Asi ini sambil kayak nyupit punggung dari Bu Nisa, dicupit dengan keras seperti menarik sesuatu, dan semua itu melihat Nenek Asi membacakan doa seperti itu. Dicupit sekali lagi punggung dari Bu Nisa dan ditarik. Sampai kemudian mereka ini semua ngelihat Nenek Asi ini nyupit punggung dari Bu Nisa dan diambil ada satu binatang kecil
Jadi semua itu ngelihat, termasuk Ida. Ada binatang kecil warna hitam diambil, dan itu ternyata ada kelelawar dengan ukuran kecil dan taringnya itu keluar. Mereka semua yang ada di sana ini ngelihat persis bahwa kelelawar kecil ini keluar dari punggung dari Bu Nisa. Nah, semua yang di sana itu melihat dengan ketakutan dan keheranan, kok bisa ada kelelawar keluar dari punggung Bu Nisa. Nah, nggak lama kemudian Nenek Asi ini terus membacakan doa lagi dan dicabut lagi. Ada kelelawar kecil lagi yang keluar dan taringnya itu benar-benar kayak mengancam mereka semua yang ada di sana. Nah, setelah kelelawar ini dikeluarkan, Nenek Asi membacakan doa lagi dan mengusap sesuatu ke punggung Bu Nisa. Nah, setelah ritual ini selesai, Nenek Asi ini pun ngomong ke semua keluarganya termasuk Bu Nisa waktu itu. Nah, Nenek Asi ini cerita bahwa tetangganya ini, tetangga Bu Nisa ini yang melakukan santet ini rela bayar dukun untuk ngirim santet ke tubuh Bu Nisa. Dan kalau ini terus-menerus dilakukan, Bu Nisa belum mengalami pengobatan, Bu Nisa ini akan meninggal. Nah, Nenek Asi ini menjelaskan sekali lagi, setelah ini kita harus beli 1 kambing supaya nanti santet yang dikirim ke Bu Nisa ini tak larikan ke kambing ini sebagai media penggantinya. Nanti kambing ini nggak akan mengalami apapun, ini cuma dirubah aja supaya dukun ini merasa tertipu, seolah-olah dukun ini ngirim santet ke Bu Nisa, tapi ternyata santet ini lari ke 1 kambing ini. Nah, akhirnya mereka pun sepakat, mereka beli 1 ekor kambing, dan ketika kambing ini datang, kambing ini dibawa oleh Nenek Asi menuju ke belakang. Disitulah Nenek Asi ini melakukan 1 ritual yang mereka semua nggak tahu, dan waktu itu Nenek Asi bilang, semoga dengan cara ini, nanti santet ini nggak akan lagi ada di tubuh Bu Nisa. Mereka tinggal di sana 1 hari kemudian, dan 1 hari setelah itu mereka pun pulang. Nah, sebelum pulang, mereka sempatkan mampir untuk ke rumah Nenek Asi itu. Mereka mengucapkan terima kasih, dan waktu itu Nenek Asi sempat pesan ke Bu Nisa. Nisa, kamu kan tahu sendiri, yang melakukan santet ini tetanggamu sendiri. Kamu pasti tahulah siapa itu. Nah, Bu Nisa ini cuman menganggukkan kepala, seolah-olah memang Bu Nisa ini sudah tahu bahwa yang melakukan ini semua adalah Bu Ima dan suaminya. Tapi waktu itu Nenek Asi ini sempat bilang ke Bu Nisa, Nisa, kamu nggak boleh dendam. Kamu harus menahan amarahmu. Jangan sampai kamu dendam pada yang nyantet kamu ini. Kalau kamu bisa ikhlas, kalau kamu bisa sabar menghadapi ini semua, insya Allah ini semua akan jadi senjata makan tuan bagi yang mengirim santet itu. Akhirnya Bu Nisa ini pun mengiyakan kata-kata dari Nenek Asi. Bu Nisa dan keluarga ini pun pulang kembali ke rumahnya. Dan di sana selama menjalani kehidupan sehari-hari, Bu Nisa ini nggak mau keluar. Karena Bu Nisa sadar, nggak mau melihat wajah dari Bu Ima. Karena Bu Nisa nggak mau dendam yang terlalu mendalam. Jujur waktu itu Bu Nisa ini muak dengan wajah Bu Ima. Karena bagaimanapun juga Bu Nisa ini tahu bahwa yang melakukan itu semua adalah Bu Ima dan suaminya. Jadi selama berhari-hari, Bu Nisa ini hanya ada di dalam rumah dan gak mau keluar. Nah, selama berhari-hari kemudian, Bu Nisa ini tetap menahan amarahnya. Dia gak mau dendam pada yang namanya Bu Ima. Sampai beberapa minggu kemudian, akhirnya Bu Nisa ini benar-benar melupakan semua yang pernah dilakukan oleh Bu Ima. Bu Nisa sama sekali gak pernah dendam dengan Bu Ima itu. Dan Bu Nisa ini pun barulah bisa keluar rumah, dia bisa bergaul dengan tetangga. Meskipun di situ Bu Ima ini lewat, Bu Nisa ini tetap bisa memendam amarahnya dan gak ada dendam sama sekali. Nah, berbulan-bulan kemudian, Bu Nisa ini menjalani aktivitas seperti biasa, membuka toko dan bergaul dengan tetangga seperti biasa. Sampai kemudian di penghujung tahun, ada satu kejadian di satu sore itu tiba-tiba dari arah rumah Bu Ima ini terdengar seperti keributan. Jadi keluarganya ini semua bingung, teriak-teriak minta tolong, dan tetangga ini semua keluar menuju ke rumah Bu Ima. Dan waktu itu Bu Nisa dan keluarga ini melihat Bu Ima ini seperti dibopong oleh banyak orang dan dilarikan menuju ke rumah sakit. Nah, setelah kejadian itu, keesokan harinya Bu Ima ini pulang didorong menggunakan kursi roda, dan Bu Nisa dan keluarga ini tahu bahwa Bu Ima itu waktu itu mengalami stroke ringan. Jadi separuh tubuh dari Bu Ima ini nggak bisa digerakkan
dan Bu Ima itu mengalami patah-patah ketika ngomong. Nah, setelah kejadian Bu Ima stroke ringan itu, setiap malam Bu Ima ini selalu nangis dalam rumah, dan semua orang ini dengar tangisan dari Bu Ima. Dan tangisan Bu Ima ini seperti anak kecil yang merengek-rengek, dia minta tolong setiap malam seperti itu. Seolah-olah Bu Ima ini nggak terima dengan apa yang dialami oleh dirinya itu. Bu Ima ini nggak terima bahwa dia mengalami stroke ringan itu. Setiap malam, bahkan semua orang ini mendengar Bu Ima ini nangis terus-terusan, jerit-jerit seperti kesakitan. Nah, singkat cerita, mereka ini merayakan perayaan Hari Raya Idul Fitri, dan pada waktu itu Bu Nisa ini paham betul makanan favorit dari Bu Ima ini adalah ketupat sayur. Jadi di hari yang fitri itu, Bu Nisa ini sengaja memasakkan sesuatu untuk Bu Ima. Karena Bu Nisa tahu kalau Bu Ima ini sedang sakit. Pada hari raya itu dibawakanlah ketupat sayur kesukaan dari Bu Ima. Bu Nisa waktu itu ketika datang ke rumah Bu Ima ini nggak ada perasaan apapun. Jadi yang dirasakan oleh Bu Nisa waktu itu, dia ini pengen silaturahmi karena hari itu adalah hari raya Idul Fitri. Nah, ketika Bu Nisa ini masuk ke rumah Bu Ima itu seperti shock, kaget. Dan pada saat itu Bu Ima itu nangis menjerit histeris dan seperti meronta-ronta minta maaf ke Bu Nisa itu. Dan saking histerisnya Bu Ima ini sampai jatuh dari kursi roda seperti seolah mau bersujud di kaki Bu Nisa. Waktu itu Bu Nisa yang melihat pemandangan itu, Bu Nisa ini juga shock, kaget. Jangan kayak gitu Bu Ima, jangan. Bu Ima ini terus nangis minta maaf. Tapi karena Bu Ima ini nggak bisa ngomong, karena separuh badannya ini sudah stroke, Bu Ima ini nggak bisa bicara dengan lugas. Jadi waktu itu Bu Ima cuma meronta-ronta seperti minta maaf. Nah, pada saat itulah Bu Nisa ini memaafkan, karena nggak ada dendam satupun pada Bu Ima waktu itu. Nah, setelah kejadian itu, mereka ini pun saling memaafkan. Nah, Bu Nisa ini pun pulang kembali ke rumah dan cerita ke keluarganya bahwa Bu Ima ini sampai meronta-ronta minta maaf seperti itu. Nah, beberapa hari setelah itu, warga ini masih mendengar Bu Ima ini setiap malam itu nangis seperti anak kecil. Dia nangis-nangis seolah nggak terima dengan keadaan yang dialami. Nah, sampai cerita ini diturunkan, sampai hari ini, Bu Ima ini masih mengalami sakit stroke dan masih belum bisa beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Dia seolah-olah nggak mau menjalani kehidupan yang seperti ini, dan Bu Ima sering kali bilang ke orang-orang bahwa dia ini pengen segera mati dan dia nggak mau menanggung beban yang seperti ini. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Ida di Kembara Sunyi. Cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2012 di Kalimantan. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.